Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah buku yang ditulis oleh kumpulan pemuda-pemuda Muhammadiyah yang berjudul 100 Tokoh Muhammadiyah yang Menginspirasi. Memasuki video berikutnya, sebuah masih dalam kata pengantar. Kali ini adalah kata pengantar dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Jejak sang pencerah dan para penggerak. Aku titipkan Muhammadiyah kepadamu, dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalimat indah pada kutipan di atas tampak sederhana, tetapi memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Aku titipkan Muhammadiyah kepadamu, begitu ujaran Kiai Dahlan. Sungguh telah meluas dan menjadi memori kolektif warga Muhammadiyah di sudut-sudut ruangan. Sekolah lingkungan dan dalam alam pikiran anggota Muhammadiyah. Ungkapan pendiri Muhammadiyah yang sangat populer itu telah melewati batas ujaran verbal. Kalimat yang mendalam itu benar-benar telah menjadi penggugah semangat dan inspirasi bagi para generasi penerus Muhammadiyah dari masa ke masa. Muhammadiyah hadir ke pentas sejarah pergerakan Indonesia, lahir dari rahim kepeloporan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah tentunya bukanlah Dahlaniyah, tetapi inspirasi, alam pikiran, dan karakter gerakan Islam ini tidak lepas dan memiliki akar kuat pada spirit, pemikiran, dan sosok pendirinya itu yang menangkap api ajaran Islam secara mendalam dan mengaktualisasikannya dalam gerakan pembaruan. Putra kelahiran Kauman Yogyakarta yang semasa kecil bernama Muhammad Darwish itu menyatu dengan denyut nadi Muhammadiyah yang dari generasi ke generasi menjadi sosok yang jejak pergerakannya menjadi contoh dan inspirasi dalam melanjutkan perjuangan menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam dari dulu, kini, dan ke depan. Kiai Ahmad Dahlan itu benar-benar sosok mujahid besar. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid adalah karya terbesar pembaruannya. Beliau memang tidak menulis buku dan menuangkan pemikiran yang sistematis sebagaimana Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh, tetapi gagasan dan buah pikirannya sungguh bersifat pembaharuan. Nurcholish Madjid menyebut Ahmad Dahlan sebagai pencari kebenaran sejati yang pembaruannya bersifat breakthrough atau terobosan. Pemikiran dan karya Dahlan menurut Alfian mengandung 3 dimensi, yaitu reformasi keagamaan, perubahan sosial, dan kekuatan politik. Sementara kekhasan pembaharuan pendiri Muhammadiyah itu menurut Mukti Ali antara lain dalam hal melahirkan gerakan perempuan dan institusi amaliyah Islam yang tidak dimiliki oleh pembaru Islam sebelumnya.
Sares Hosman bahkan menyebutkan pemikiran Dahlan dan Muhammadiyah sebagai revivalis liberal. Sutradara Hanung Bramantio memberi judul filmnya untuk Kiai Dahlan yang terkenal itu sebagai sang pencerah. Ahmad Dahlan bukan sekedar penebarkan benih pemikiran dan amal pembaruan. Beliau juga mengajarkan makna dan arah hidup bagi setiap muslim. Dalam buku ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, pada pelajaran keempat sebagaimana dinukil Kiai Hajid, Kiai Dahlan menyatakan manusia perlu digolongkan menjadi satu dalam kebenaran. Harus bersama-sama menggunakan akal pikirannya untuk memikir bagaimana sebenarnya hakikat dan tujuan manusia hidup di dunia. Apakah perlunya hidup di dunia harus mengerjakan apa dan mencari apa, dan apa yang dituju. Manusia harus menggunakan pikirannya untuk mengoreksi soal itikad dan keyakinannya, tujuan hidup dan tingkah lakunya, mencari kebenaran yang sejati. Karena kalau hidup di dunia hanya sekali ini sempat sesat, akibatnya akan celaka dan sengsara selamanya. Pendapat tersebut dikaitkan dengan ayat ke-44 surah Al-Furqan yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Kiai Dahlan juga mengajarkan agar insan beriman mempunyai sikap dan pendirian yang kokoh dalam hidupnya, termasuk dalam memegang kebenaran. Pada pelajaran kelima, Kiai Dahlan menyatakan bahwa setelah manusia mendengarkan pelajaran-pelajaran fatwa yang bermacam-macam, memikir, menimbang-nimbang, membanding-bandingkan kesana kemari, barulah mereka itu mendapat keputusan, memperoleh barang benar yang sesungguhnya. Dengan akal fikirannya sendiri dapat mengetahui dan menetapkan inilah perbuatan yang benar. Dilanjutkan bahwa sekarang kebiasaan manusia tidak berani memegang teguh pendirian dan perbuatan yang benar karena khawatir kalau menetapi barang yang benar akan terpisah dari apa-apa yang sudah menjadi kesenangannya. Khawatir akan terpisah dengan teman-temannya. Pendek kata, banyak kekhawatiran itu yang akhirnya tidak berani mengerjakan barang yang benar. Kemudian hidupnya seperti makhluk yang tak berakal. Hidup asal hidup, tidak mengerti kebenaran. Hajid dalam kurung Hajid TT.2.15 tutup kurung. Kiai seakan ingin menyatakan yang sebaliknya. Kalau menjadi penggerak Islam khususnya Muhammadiyah itu jangan jumut, tapi harus cerdas dan maju. Harus istiqomah serta jangan pelin-pelan dan gampang menukar kebenaran atau pendirian dengan hal-hal yang pragmatis, serta berbagai nilai mendasar lainnya dalam perjuangkan Islam. Kiai juga mengajarkan agar menjadi penggerak Muhammadiyah itu harus sungguh-sungguh. Kata beliau, orang yang bekerja keras dan sungguh-sungguh saja belum tentu berhasil, apalagi jika tidak mau kerja keras dan bersungguh-sungguh. Pendiri Muhammadiyah itu adalah sosok yang zuhud dan bersahaja. Beliau jauh dari sifat angkuh dan tidak suka menonjolkan diri. Pembawaannya tenang tetapi cerdas, gigih dan istiqomah. 2 kali bermukim di Mekah dan pulang dengan pandangan Islam yang berkemajuan, dan bahkan menjadi mujadid. Pengorbanan Kiai Dahlan melampaui segalanya. Tatkala sakit keras dan fisiknya kian melemah pun masih memaksakan diri. Ketika diingatkan untuk istirahat, beliau menjawab, "Saya mesti bekerja keras untuk meletakkan batu pertama daripada amal yang besar ini. Kalau sekiranya saya lambatkan ataupun saya hentikan,
lantaran sakitku ini, maka tidak ada orang yang sanggup meletakkan dasar itu. Saya sudah merasa bahwa umur saya tidak akan lama lagi. Maka jika saya kerjakan selekas mungkin, maka yang tinggal sedikit itu mudahlah yang di belakang nanti untuk menyempurnakannya. Dalam kurung salam, 1962 tutup kurung. Terbukti buah pemikiran dan karya pembaruannya yakni Muhammadiyah berdiri kokoh dengan fondasi yang kuat hingga beliau wafat dalam usia muda 54 tahun pada tanggal 23 Februari 1923 di kota kelahirannya yang bersejarah, Yogyakarta. Di samping Ahmad Dahlan, hadir sosok perempuan yang ikut memelopori pergerakan Islam reformis ini, yakni Nyai Walidah. Ketokohan Kiai Dahlan dan kelahiran Muhammadiyah maupun Aisyah tidak lepas dari sosok istri tercintanya, Nyai Walidah Dahlan. Memang sejak berdiri Aisyah tahun 1917, Nyai Walidah tidak menjadi ketua Aisyah, tetapi beliaulah sosok sentral Aisyah dengan segala peran pentingnya. Yunus Anis bahkan memberi predikat terhadap Nyai Walidah Dahlan sebagai ibu Muhammadiyah dan Aisyah. Nyai Walidah pasca Kiai Dahlan wafat masih melanjutkan perjuangan pergerakan Muhammadiyah dan Aisyah selama 23 sampai beliau wafat tahun 1946. Peristiwa yang memikat terjadi tahun 1926 di Surabaya. Kehadiran Nyai Walidah yang memberikan pidato pada Kongres Muhammadiyah ke-15 tahun 1926 di Surabaya sungguh menarik publik dan media massa kala itu. Masyarakat yang saat itu masih tabu dan belum pernah menyaksikan perempuan tampil di ruang publik dibuat tercengang oleh penampilan sosok perempuan separuh tua memimpin sidang sebuah kongres yang waktu itu hanya milik kaum laki-laki. Sehingga surat kabar Pewarta Surabaya dan surat kabar Sintitpo Harian TH Cina pada waktu itu memuat banyak berita tentang Kongres Muhammadiyah, terutama Aisyah yang dipandangnya sangat luar biasa, sambil menyerukan kepada hujin-hujin dan wanita golongannya untuk mengambil contoh dari Kongres Aisyah yang melulu oleh, dari, dan untuk kaum wanita itu. Lebih-lebih kepada ibu yang sudah setua dan tentunya belum pernah duduk di bangku sekolah, yang dapat dan berani memimpin sidang besar dari persyarikatan yang dikhususkan wanita dengan lancang terang pembicaraannya, berani mengeluarkan isi hatinya dengan berwibawa karena amal dan jasanya. Beliau itu adalah Nyai Ahmad Dahlan, istri Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dalam kurung Anis 1968 tutup kurung. Peristiwa seperti itu dalam situasi zaman yang serba membelenggu, perempuan menjadi sesuatu yang baru dan luar biasa, sekaligus sebagai suatu isyarat adanya gerakan pembebasan, emansipasi perempuan yang lahir secara genuin dari rahim gerakan Islam. Pasca Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, maka Nyai Ahmad Dahlan menjadi penyambung semangat dan gagasan Kiai Dahlan sebagai generasi penerusnya yang masih berjumpa dengannya. Nyai Dahlan menjadi rujukan para tokoh dan kader Muhammadiyah yang ingin menyelami, mendalami, dan mengamalkan warisan pemikiran serta karya Kiai Dahlan. Di ujung hayatnya pada tahun 1946, ketika para konsul Muhammadiyah dan berbagai wilayah bersilaturahmi ke kediaman Nyai Ahmad Dahlan, seusai menyelenggarakan sidang Tanwir Muhammadiyah, Nyai Walidah Dahlan dalam keadaan sakit dan berbaring masih sempat memberikan wejangan atau nasihat kepada para elit pimpinan Muhammadiyah kala itu. Menurut penuturan Yunus Anis yang menjadi ketua rombongan saat itu, Nyai Dahlan memberikan wejangan terakhir sebagaimana wasiat Kiai Dahlan.
aku titipkan Muhammadiyah dan Aisyah kepadamu. Dalam pertemuan dengan peserta Tanwir Muhammadiyah tahun 1945 itu, Nyai Walidah Dahlan juga menyampaikan pesan Kiai Dahlan yang sangat penting dan bersifat ideologis. Beliau berpesan begini: 1. Hendaklah kamu jangan sekali-kali menduakan pandangan Muhammadiyah dengan perkumpulan lain. 2. Jangan sentimen, jangan sakit hati kalau menerima celaan dan kritikan. 3. Jangan sombong, jangan berbesar hati kalau menerima pujian. 4. Jangan jubria, ngujub, kibir, ria. 5. Dengan ikhlas murni hatinya kalau sedang berkembang harta, pikiran, dan tenaga. 6. Harus bersungguh-sungguh hati dan tetap tegak pendiriannya, jangan was-was. Dalam kurung Surat Min 1982. Pada tanggal 31 Mei tahun 1946, Nyai Walidah Dahlan wafat dan dimakamkan di kompleks pemakaman belakang Masjid Besar Kauman, Yogyakarta. Pada saat prosesi pemakaman, hadir wakil dari pemerintah pusat yakni Mr. A.G. Pringgodigdo, Sekretaris Negara, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ibu Muhammadiyah dan Aisyah itu. Harian Umum Kedaulatan Rakyat nomor 215 yang terbit pada hari Sabtu 1 Juni 1946 memuat berita wafatnya Nyai Dahlan sebagai berikut. Istri Kiai Haji Ahmad Dahlan, bapak dan pembangun pergerakan Muhammadiyah, telah pulang ke rahmatullah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 1946 jam 1 siang di kediaman beliau Kauman, Yogyakarta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemakaman dilakukan pada sorenya jam 5 sore di makam Kauman belakang Masjid Besar Yogyakarta. Sesudah disolatkan di Masjid Besar Yogyakarta, tampak hadir turut menyatakan berduka cita lain, antara lain Tuan Mr. A.G. Pringgodigdo atas nama Presiden, KH Rosyidi, Menteri Agama, pemimpin-pemimpin pergerakan, dan orang-orang termuka lainnya. Sang pencerah pendiri Muhammadiyah itu telah pergi dengan meninggalkan warisan tak ternilai harganya bagi kemajuan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan semesta, mengikuti jejak perjuangan Muhammad Nabi dan Rasul akhir zaman. Demikian pula dengan sosok Nyai Walidah Dahlan. Beliau pun telah wafat dengan langkah perjuangannya yang menjadi contoh bagi perempuan Muhammadiyah khususnya dan kaum perempuan pada umumnya yang ingin terus mengobarkan ide-ide kemajuan. Keduanya bahkan telah diberi penghargaan oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional. Suami istri itu menjadi sosok teladan kaum pergerakan. Setelah keduanya wafat, jejak perjuangan Kiai Dahlan dan Nyai Walidah dilanjutkan oleh para penggerak yang silih berganti datang dan pergi pada setiap babakan sejarah. Sebagaimana dituliskan dalam buku 100 Tokoh Muhammadiyah karya Tim Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2001-2010 sampai 2015, sebagaimana hadir di hadapan pembaca ini. Tentu di luar para tokoh ini bersebaran para tokoh penggerak Muhammadiyah maupun Aisyah di seluruh pelosok tanah air yang tak tercatatkan dalam buku, tetapi hadir sebagai sosok-sosok penggerak Islam yang ikhlas dan penuh perkhidmatan, yang segala pemikiran dan amaliyahnya itu membesarkan Muhammadiyah di setiap tempat. Jejak perjuangan mereka yang tulus dan mulia itu pasti tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maukah kita mengikuti jejak mereka? Yogyakarta, 7 Safar 1436 Hijriah, _30 November 2014 Masehi. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Haji Haidar Nasir, Ketua
Demikianlah kata pengantar dari Bapak Haji Haidar Nasir menulis kisah kata pengantarnya itu di pembukaan buku yang berjudul 100 Tokoh Muhammadiyah. Dari sini kita tahu bahwa Muhammadiyah bukanlah Dahlaniyah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang ditulis oleh Bapak Dr. Haidar Nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.